guys, selamat siang. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips pada teman-teman semua dan rekan-rekan semua tentang satu aplikasi edit gambar dan juga video juga. Biasanya kalau bilang standar wallpaper seperti itulah. Itu CorelDRAW. Kebetulan saya pakai CorelDRAW X7 64 bit dan beberapa dari teman-teman kadang-kadang berpikir kalau misalnya kita ngedit atau kita mau buat kayak poster atau bahkan setidaknya wallpaper aja, bahkan foto aja sekalipun, kadang-kadang kita hanya berfokus pada screen, ukuran besar gambar, tanpa berpikir bahwa gambar ini harus di-stretch, gambar ini harus benar-benar pas dengan frame, atau gambar ini harus bisa full, mau bisa dimasukin berapa gambar sekalipun. Di sini aku akan memberikan sedikit tips karena beberapa dari pengalaman sebelumnya dan sampai saat ini karena saya masih pemula, banyak banget kesulitan-kesulitan yang didapat, terlebih ketika mulai mengedit sebuah gambar atau bahkan sebuah poster sekalipun. Di sini aku kasih contoh untuk beberapa posisi dan model. Ini adalah model untuk gambar story yang diupdate dari ketiga IPSW. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, banyak banget range kosong dan model tulisannya ke kiri. Atau kalau kita bilang nggak sama dan tidak rata. Nah, beberapa dari orang akhirnya akan mengutarakan mereka akan menggunakan Justify. Tapi kalau misalnya kita fokuskan dengan hasilnya sekarang, Justify seperti ini. Modelnya biasanya kalau untuk di CorelDRAW, walaupun dia tidak modelnya otomatis klik box seperti ini, hasilnya rata, dia tidak akan membuat hal ini rata sekali. Kalau misalnya kita buatkan Justify, nah dia tidak full dengan yang ada di sini. Maka dari itu tips yang pertama ini adalah kalau akhirnya kalian ingin membuat sebuah story atau ingin membuat setidaknya data yang sifatnya informatif, tidak masalah untuk menggunakan pada satu fokus rata kiri atau rata kanan. Walaupun modelnya seperti ini tidak akan jadi masalah. Kalau misalnya saya coba buka file yang ini di Instagram Story yang pernah saya buat, itu ada Instagram untuk yang Valentine dan juga Imlek seperti ini. Saudara. Nah, kalau misalnya kita lihat pada gambar yang ini, dengan berfokus tadi pada rata kiri, namun ingin menyesuaikan dengan model gambar atau sip gambar yang tertera pada ini modelnya, tetap coba untuk mengikuti garis atau kita bisa bilang border pada satu gambar tersebut. Kalau memang bordernya seperti ini, usahakan untuk menuliskan kata yang sesuai dengan border. Walaupun dia katanya pendek atau panjang sekalipun, tetap sesuaikan dengan border. Karena begini, kalau kita paksa tulisannya menjadi full justify atau force justify, itu akan menyulitkan nanti ketika dihubungkan dengan estetika. Kalau dalam pandangan saya, mungkin dari pandangan teman-teman agak berbeda, karena kadang-kadang ketika akhirnya harus benar-benar sama, harus benar-benar rata, lebih baik digunakan saja semua atau dimanfaatkan saja semua agar tidak mismatch atau tidak ada yang berat sebelah. Tapi kalau dalam pengalaman yang saya dapat sebelumnya dan juga berdasarkan apa yang telah diberikan oleh guru saya dan kedua dosen saya, memang coba untuk mengikuti border dan coba untuk mengikuti seberapa panjang dan seberapa besar border itu bisa menutupi tulisan agar dia tidak menolak jika warnanya itu berbeda. Apalagi kalau kayak gini kan warnanya sama seperti yang teman-teman bisa lihat atau bisa lihat, dia warnanya emas dan juga emas. Kalau misalnya pada suatu ketika warna ini dia bisa seperti ini, jadi tidak kelihatan angka 19, bahkan angka 1 juga ya. Itu tips yang pertama. Lalu untuk tips yang kedua, jangan pernah untuk men-stretch sebuah tulisan itu seperti itu.
Ini salah, tidak boleh menilai seperti ini, karena begini teman-teman. Beberapa font mereka mempunyai model masing-masing, ada tipe serif, lalu ada tipe sans, ada tipe impact juga, dan lain sebagainya. Jangan samakan Jokerman dengan yang lain, karena itu sangat berbeda dan tidak dianjurkan dalam membuat poster ataupun membuat wallpaper sekali. Tapi pada dasarnya begini, jangan pernah untuk melakukan stretch, apalagi ketika menggunakan Corel Draw, itu stretch vertikal atau stretch horizontal seperti ini. Karena itu akan membuat tulisan itu jadi tidak standar lagi. Maksud tidak standar adalah gini, kadang-kadang sebuah tulisan mempunyai konsistensi ketika tulisan itu seberapa besar dan seberapa kecil, mau dia huruf kapital atau mau dia huruf besar, mau dia huruf kecil, mereka punya konsistensi tersendiri. Apalagi ketika kita berikan spasi seperti ini. Walaupun kita stres sekalipun dengan spasi itu akan mengikuti sesuai dengan besaran berapa stretch yang kita berikan, mau vertikal atau horizontal. Apalagi kalau dilihat kayak gini kan kelihatannya kayak gas. Ada beberapa poster dan beberapa logo juga bahkan yang menggunakan hal-hal seperti ini, dan itu sangat disayangkan. Apalagi kalau dari pandangan beberapa teman-teman yang sedang edit atau mungkin modelnya pemula, itu akan sangat-sangat jelek sekali. Dulu ada pengalaman ketika saya coba untuk membuat fill satu kotak seperti ini, saya pernah membuat fill ini penuh dengan tulisan ini, dengan nomor dan angka, bahkan saya pernah buat kayak ini. Jadi saya waktu itu tidak full semua, karena melanggar aturan pengeditan dalam tulisan, konsistensi dia, ukuran dia, dan efektivitas pembacaan tulisan itu sangat wujud sekali kalau dilihat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kenapa saya akhirnya memberikan spasi untuk memberikan ukuran yang sama, UKSW dan 2021 ini adalah agar space-nya dia seperti yang tadi itu tidak menjadi masalah, tidak menutupi kekurangannya satu persatu. Kalau misalnya kita paksakan seperti ini, saya paksa seperti ini, mungkin bisa cukup. Tapi untuk ukuran dan juga konsistensinya, ukuran angka 21 ini lebih besar dari UKSW. Ketika Anda yang ingin menggunakan UKSW dan 2021 ini sama ukurannya, ini akan jadi sangat sulit. Kalau misalnya saya buat 3, lalu yang di bawah juga saya buat, nah, dia tidak akan terlalu hilang tulisan. Paling pun hanya spasinya aja yang kita ubah ukurannya. Tapi spasi kita ubah sekitar 2, spasi 28. Ini kedua ganti 28, lalu yang ini juga saya ganti 28. Nah, seperti ini. Tulisannya tidak akan berubah terlalu banyak dan pas lah istilahnya. Hampir mungkin bisa diperkecil lagi untuk spasinya. Jadi permainan angka ukuran dalam tulisan ini tidak akan jadi masalah kebesaran seperti itu. Komposisi tulisan mereka sama, komposisi tulisan mereka pas, dan jaraknya juga tidak kalau misalnya dibilang tidak jauh-jauh sekali lah seperti itu. Sehingga kalau dalam istilah stiker, pembuatan stiker atau pembuatan paper, itu jadi enak dilihat atau enak dipandang. Nggak kelihatan, bukan bedok ya, tapi nggak kelihatan bener-bener kamu baru belajar membuat poster dari bener-bener stretch from the bottom lah seperti itu. Nggak seperti itu. Ini pun sebenarnya bahkan untuk pemula-pemula seperti biasa, membuat hal-hal seperti ini menggunakan ukuran yang sama dan tidak mencoba untuk men-stretch dari vertikal dan juga horizontal, itu tidak benar-benar datang kayak aku orang bodoh kayak gitu, tetap. Maka dari itu kebanyakan orang atau kadang-kadang dosen saya dan guru saya selalu menyarankan bahwa selalu besarkan tulisan itu dari ukuran pojok atau diagonal seperti ini. Coba untuk memberikan ukuran seperti ini. Atau kalau di sini saya klik kontrol, lalu saya besarkan agar tulisannya shift dan juga kontrol agar dia tidak pindah posisinya dan ukurannya bisa sebesar yang ada. Itu tips yang kedua untuk pembuatan dalam hal modelnya stiker ataupun logo atau bahkan untuk wallpaper sendiri.
Hal itu juga berlaku sama dengan gambar dan juga logo yang ini, dan juga logo yang sama. Ketika logo kakek Devista seperti ini, jadinya gimana gitu ya, kok agak gak enak. Pokoknya selalu menggunakan ukuran diagonal seperti ini untuk menjaga komposisi dan juga besaran yang dipunya agar bisa terlihat pas, terlihat indah seperti itu. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, karena saya buat tiga aja, itu ketika Anda mencoba untuk menempatkan logo atau tulisan pada baju atau pada desain-desain yang akan nantinya menggunakan printer sebagai dasarnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang senang buat sablon atau teman-teman ada yang suka buat bordir juga, biasanya teman-teman juga bisa menggunakan CorelDRAW sebagai base untuk mengedit. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, teman-teman usahakan menggunakan mm. Maksudnya mm begini. Kadang kita nggak tahu seberapa besar ukurannya. Nanti ketika akhirnya kita coba print, itu ukurannya ternyata nggak sesuai. Misalkan kita minta mungkin ukurannya sekitar 5 cm, tapi ketika di print ukurannya 110 cm, lebih besar, bahkan bisa lebih kecil lagi 2,5 cm. Nah itu menjadi sangat-sangat sulit. Yang aku sarankan di sini adalah coba untuk membuat gambar atau desain sesuai dengan presentasi yang teman-teman lakukan. Jadi contoh begini, kalau di sini gambarnya saya buat, saya coba undo dulu. Ketika saya coba paskan ini, di sini ukurannya 127 mm, berarti coba pikirkan 127 itu sesuaikan dengan baju atau jaket yang coba Anda kira-kira yang tempel sablon atau bagaimana. Misalkan baju Anda ternyata ukuran pundak Anda sekitar 25 cm, coba buatkan ukurannya yang mungkin di sini sesuai 125 seperti itu. Nah, ketika Anda membuat posisinya 125 seperti ini, Anda tidak akan bingung nanti ketika untuk membagi seberapa besar tulisannya. Kalau misalnya di sini bagi tulisannya di situ tinggi 65 mm, berarti sekitar 6,5 cm lah seperti itu. Ketika Anda bagi dua, ya ukurannya berarti sekitar 12 atau 13 cm. Besarnya itu yang seperti itu. Nanti itu akan memudahkan Anda dalam pengeditan dan juga dalam printan sablon. Atau mungkin pengeditan dalam bordir sekalipun, itu akan memudahkan. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa, oh, kalau saya ingin buat logonya besar atau logonya kecil, saya harus coba buat ini sekecil apapun atau sebesar apapun dengan ukuran sesuai dengan ini. Anda nggak perlu takut, karena kalau dalam istilah pengeditan di Corel, vektor seberapa kecil atau seberapa besar apapun, gambarnya akan pasti dan tidak akan pecah. Mungkin itu sekian dari saya, beberapa pengeditan yang lain nanti mungkin aku akan share juga dan aku juga tetap belajar. Harapannya juga kalau misalnya teman-teman ada yang tahu lagi, bisa tolong komen di bawah, itu akan membantu dan juga mungkin bisa diskusi. Oke, mungkin itu sedikit dari tips hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengeditan selanjutnya. Thank you banget, bisa nonton, terima kasih.